Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda, salam bahagia untuk Anda, salam sukses untuk Anda. Orang-orang yang luar biasa pada hari ini, orang-orang yang spesial, orang-orang yang akan menjadi Crown Ambassador 2-3 tahun ke depan. Bapak Ibu semua, kita sudah tahu bahwa ini bisnis besar, bahwa Keling ini adalah bisnis yang besar, ya. Anda sudah mengetahui banyak bukti yang telah dilahirkan oleh bisnis Keling dengan case sistemnya. Sudah tidak diragukan lagi. Bisnis Keling ini tidak hanya bisnis skala lokal atau nasional, tapi ini adalah bisnis global. Artinya bisnis yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, bisnis yang memiliki potensi yang sangat besar. Bahkan Anda bisa mendapatkan yang namanya kebebasan waktu dan kebebasan finansial melalui bisnis ini. Kita sering dengar pembicara atau para trainer atau upline Anda mengatakan, lakukan dengan cara yang sederhana. Benar nggak? Dengan cara sederhana bukan berarti bisnis Keling ini bisnis sederhana. Nah Bapak Ibu semua, kalau kita ingin memiliki bisnis yang sangat besar, berarti ini kaitannya bagaimana kita membangun jaringan dengan benar, dengan solid, dengan kokoh. Nah, untuk bisa memiliki jaringan yang besar, untuk bisa memiliki bisnis yang besar atau organisasi bisnis yang besar, ada sebuah prinsip yang harus Anda lakukan, yaitu duplikasi. Jadi ini bisnis duplikasi. Jadi kekuatan bisnisnya adalah di pelipat gandaan. Anda melakukan, kemudian dolen-dolen Anda melakukan. Nah, duplikasi ini akhirnya akan melahirkan yang namanya nanti 1 menjadi 2, kemudian menjadi 4, terus terduplikasi sehingga bisa Anda menjadi besar. Nah, untuk memulai membangun jaringan yang benar, dasar awalnya adalah dimulai dengan membangun daftar nama. Nah, kenapa daftar nama ini penting? Ini saya diberikan amanah oleh case system untuk menyampaikan materi dasar bagaimana memulai membangun bisnis jaringan yang benar. Yaitu kita mulai dengan yang namanya daftar nama. Daftar nama ini sangat penting Bapak Ibu semua. Yang pertama, karena daftar nama ini adalah aset di bisnis ini. Kira-kira apa pengertian aset? Aset itu menurut Robert Kiyosaki adalah sesuatu yang menghasilkan sesuatu. Ya, kalau Anda punya sesuatu tetapi tidak menghasilkan sesuatu atau malah membebani Anda, itu bisa jadi namanya liability atau liabilitas. Next. Nah, ini contohnya perusahaan minyak. Oil company itu memiliki aset. Asetnya adalah resource oil, ya, dan gas yang bisa direcovery, yang bisa digali, pertambangan, beberapa titik-titik tambang itu aset mereka. Atau Anda kenal dengan perusahaan raksasa di bidang IT, misalkan Microsoft. Microsoft ini asetnya apa? Bukan gedung-gedung atau bangunan, tapi Microsoft ini asetnya adalah mereka punya sebuah tempat yang sangat besar di Amerika Serikat khusus untuk meneliti, ya, itu di Silicon Valley, ya, itu ada orang-orang ahli. Asetnya itu orang-orang ahlinya di Silicon Valley. Nah, sementara bisnis ini apa kira-kira asetnya? Betul, daftar nama. Jadi Anda harus memahami kalau Anda ingin memiliki bisnis yang besar, bangun daftar nama Anda, karena di situ adalah aset Anda. Berapa besar bisnis Anda akan dimulai dari daftar nama Anda. Oke, daftar nama ini tidak akan pernah habis Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena orang yang berumur 18 tahun semakin bertambah. Ya, banyak orang mengatakan bisnis Keling akan stagnan. Itu kalau diasumsikan tidak ada orang baru. Tidak ada orang yang umurnya bertambah menjadi 18 tahun. Kan yang sekarang SMP nih, mungkin setahun ke depan jadi SMA, usianya udah 18 tahun udah bisa join Keling. Benar nggak? Nah, dan bis ini tidak terbatas dalam satu daerah tertentu. Anda bisa membangun bis ini, bisa di daerah yang lain, kota A, pindah ke kota B, pindah ke kota C, atau pindah negara. Ya, ini bisa sangat besar. Nah, kalau misalkan ada di antara Bapak Ibu yang kehabisan daftar nama, sebenarnya bukan Anda yang kehabisan daftar namanya. Ya, tidak mungkin kita memiliki daftar nama kita habis. Ya, karena orang di luar sana itu begitu banyak. Yang ada adalah Anda sudah kehabisan keberanian untuk menuliskan daftar nama. Jadi sebenarnya untuk membuat daftar nama ini dibutuhkan sebuah keberanian saja. Untuk Anda menuliskan orang-orang yang Anda kenal. Hanya sebuah keberanian saja. Ya, kadang-kadang kita malah menjadi dukun, menerka-nerka. Oh, kayaknya dia nggak cocok nih jalanin Keling. Membuat daftar nama
bukan berarti siapa orang yang cocok menjalankan bisnis scaling. Tetapi semua orang yang Anda kenal, Anda tuliskan. Nah, oke. Bapak Ibu semua, ini. Aset Anda atau daftar nama Anda ini harus besar dan banyak agar Anda bisa percaya diri. Coba misalkan bayangkan begini. Misalkan Anda punya daftar nama hanya 25. Anda presentasi 25 orang itu, ternyata yang menolak 10 orang. Kira-kira frustasi nggak? Anda punya daftar nama cuma 25 orang. Ditolak 10 orang. Rata-rata orang frustasi. Aduh, daftar namanya tinggal 15 orang lagi. Coba bayangkan Anda punya daftar nama 1000 orang. Ditolaknya 200 orang. Walaupun Anda ditolak oleh 200 orang, Anda nggak akan frustasi. Anda akan tetap percaya diri. Kenapa? Karena masih ada 800 orang lain yang menunggu Anda untuk presentasikan. Ya. Itu kekuatan daftar nama. Salah satu manfaatnya yang pertama tadi tentang aset. Daftar nama ini aset bisnis Anda. Yang kedua, daftar nama ini membuat Anda lebih percaya diri. Kenapa kita harus memiliki daftar nama yang banyak? Jawabannya sederhana. Karena bisnis kita adalah bisnis jaringan. Otomatis Anda harus punya nama-nama orang-orang. Gitu. Ya, konsepnya adalah banyaknya orang yang bisa menjual. Jadi gini Bapak Ibu, konsepnya ini bukan sedikit orang tapi menjual banyak. Contoh begini, satu botol klorofil, BV-nya berapa? Mungkin beberapa orang di luar sana yang belum aktif menjalankan bisnis scaling, mereka hanya mengkonsumsi klorofil saja. 29 BV. Tapi ada 1000 orang, katakanlah, downline Anda 1000 orang, belum aktif menjalankan bisnis scaling, hanya konsumsi saja 29 BV. Berapa omsetnya? Sudah 29.000. Ya, kita konsepnya bukan Anda cari sedikit orang yang bisa menjual 1000 BV atau 2000 BV. Bukan. Konsepnya adalah perbanyak jumlah orangnya di dalam bisnis Anda. Ya, karena itu untuk memulainya adalah Anda perlu memiliki daftar nama yang panjang. Daftar nama ini ada 2. Yang pertama adalah daftar nama pribadi kita. Yang kedua, daftar nama downline. Nah, daftar nama pribadi, ini rata-rata Anda punya daftar nama berapa untuk pribadi? Anda bisa menuliskan 50 daftar nama? Bisa? Atau 100 daftar nama? 200 daftar nama? Oh, bisa. Oke, nah kemudian katakanlah Anda menuliskan 100 daftar nama. Cara menuliskannya, Anda dengarkan kaset sponsoring ya, Pak Joko Komara, atau Anda buka di Foundation Pack, itu ada di bagian membuat daftar nama, Anda bisa lakukan di situ. Ya, sederhananya gini, menuliskan daftar nama itu adalah tuliskan semuanya, orang-orang yang Anda kenal. Nanti kita akan bahas di belakang. Yang pertama tadi daftar nama itu adalah daftar nama Anda pribadi. Yang kedua daftar nama downline. Nah, daftar nama downline ini adalah daftar nama Anda juga, Bapak Ibu. Ya, makanya kita harus perlu memiliki keahlian untuk menggali daftar nama downline. Karena daftar nama kita itu bisa jadi terbatas. Tetapi daftar nama downline itu tidak terbatas. Bayangkan Anda punya daftar nama, katakanlah 100. Punya ya pasti ya. Anda buat, ditulis di buku, nama-nama yang Anda kenal 100 orang. Dari 100 orang ini, punya lagi teman, punya lagi daftar nama 100. Sudah berapa potensinya? Masing-masing 100. 10.000 daftar nama Anda. Dari 10.000 ini, punya lagi 100 orang masing-masing. Sudah berapa daftar nama Anda? 10.000 kali 100? 1 juta orang daftar nama Anda. Bayangkan, Anda punya daftar nama 1 juta orang. Anda ditolak 100 orang, kira-kira Anda mau berhenti nggak di sini? Tidak, masih ada lagi 999 berapa tuh? Ini kekuatannya Bapak Ibu, daftar nama. Banyak orang berhenti di bisnis scaling. Ya, kenapa? Karena dia sudah pesimis, nggak percaya diri lagi untuk presentasi. Karena daftar namanya sedikit. Coba di antara Bapak Ibu sekarang, siapa yang sudah punya buku daftar nama? Wow, ternyata Anda semua sudah buat ya. Karena Anda sudah mulai membangun bisnis dengan benar. Bapak Ibu semua, apa gunanya daftar nama downline kita? Nah, kita selalu dikatakan bahwa membangun bisnis ini adalah bangun kedalaman. Nah, daftar nama downline ini adalah sarana untuk Anda bisa menggali kedalaman. Jadi, kita harus proaktif untuk menggali kedalaman bisnis Anda, ya. Jadi dengan melalui daftar nama downline itu. Jadi ini salah satu keahlian yang harus Anda miliki dalam membangun bisnis yang besar. Cara membangun daftar nama Anda bisa lihat di Foundation Pack tadi ya. Intinya adalah tuliskan saja semua nama orang yang Anda kenal. Silakan Bapak Ibu semua, tuliskan orang-orang yang Anda kenal. Bukan orang-orang yang mau jalanin keling, bukan. Kadang-kadang kita memikir, wah dia kayaknya nggak cocok nih jalanin keling.
Ya, jangan dulu disortir, jangan dulu diberi penilaian. Tuliskan saja semuanya. Jadi jangan dulu dikasih evaluasi atau penilaian. Anda tuliskan dulu siapa saja orang-orang yang Anda kenal. Dan yang paling penting adalah mereka kenal Anda juga. Kalau misalkan Anda tuliskan gubernur misalkan, nama gubernur. Ternyata gubernurnya nggak kenal dengan Anda. Jangan. Tuliskan orang-orang yang Anda kenal dan mereka kenal Anda. Semuanya. Jangan pilah-pilah. Tahap awal adalah menuliskan semuanya. Supaya apa? Supaya Anda percaya diri bahwa Anda memiliki daftar nama yang panjang. Anda bisa lagi buka nanti buku foundation pack-nya. Orang yang kenal ini bukan berarti orang-orang yang dekat saja. Kadang-kadang kita hanya menuliskan orang-orang terdekat. Bapak Ibu sekarang mulai buka wacana Anda, siapa orang yang pernah Anda kenal dan dia kenal Anda. Walaupun mungkin jauh letaknya, posisinya di tempat yang lain, di kota yang lain. Tapi Anda kenal mereka. Tuliskan saja. Silakan Anda tuliskan Bapak Ibu. Anda harus bayangkan Bapak Ibu semua, suatu ketika nanti ya bis Anda besar, ya Anda mencapai posisi Executive Leaders Club, itu penghasilannya ratusan juta Bapak Ibu semua. Itu dimulai dari daftar nama. Anda bayangkan, Anda tulis namanya Ali, Baba, Cecep, apalagi Dedi dan semuanya. Anda harus berpikir seperti itu. Jangan menunda-nunda membuat daftar nama. Ya. Nah, ini jangan menghakimi. Kenapa sebenarnya kenapa Anda tidak mau menulis daftar nama? Cuman ada dua alasan ini. Atau Anda tidak mau menuliskan orang atau teman Anda itu. Misalkan Anda punya teman seorang tukang pijat misalkan. Anda tahu bahwa orang ini nggak mampu, kemudian nggak punya rumah, banyak utang gitu kan. Anda mau menuliskan dia sebagai daftar nama Anda nggak kira-kira? Ya, rata-rata orang menganggap, wah, ngapain dia ditulis? Orang dia banyak utang, nanti nggak bisa jalanin keling. Atau orang dia nggak mampu, kita belum apa-apa sudah menjas. Ya, dengan kata lain, kita terlalu meremehkan orang lain. Sehingga kita nggak mau nulis nama itu. Atau yang kedua, orang nggak mau menuliskan nama temannya ke daftar namanya itu karena orang tersebut menganggap temannya itu terlalu hebat. Wah, ngapain dia ditulis daftar nama? Toh dia udah punya mobil 5. Dia udah nggak butuh uang kayaknya. Udah nggak usah. Dia pasti nggak mau jalanin keling. Atau dia kan orang sibuk, dia kan pengusaha. Ngapain ditulis di daftar nama kita? Toh dia udah hebat, udah punya rumah, udah punya penghasilan miliaran. Kayaknya nggak mau dia jalanin keling. Nah itu keliruan. Dua keliruan ini. Keliruan yang pertama adalah Anda terlalu meremehkan orang tersebut. Padahal tukang pijat itu bisa jadi sekarang adalah Bapak Firman Santoso, Crown Ambassador. Ya, benar nggak? Mungkin Anda tidak mau memprospek Pak Firman dulunya, gitu. Atau yang kedua tadi, Anda terlalu menganggap pengusaha, nggak taunya apa? Pengusaha 4 dealer. Sekarang sudah jadi Royal Crown Ambassador Santoso Nyoto Kusumo. Ya, pengusaha. Bapak Setio Darmo di Medan, bisnisnya sukses. Kontraktor cat, ya, 17 tahun berusaha beliau menjadi seorang pengusaha. Ternyata bisa jadi Crown Ambassador. Jadi hilangkan penyakit ini Bapak Ibu. Terlalu meremehkan, yang pertama. Yang kedua terlalu menganggap hebat. Untuk langkah awal membuat daftar nama adalah tuliskan semuanya. Jangan dulu diberi penilaian. Diberi penilaiannya nanti di langkah berikutnya. Nah, goals kita dalam membuat daftar nama atau menggali daftar nama ini adalah untuk sponsoring up. Ya, sponsoring up ini bukan berarti mensponsori orang kaya atau orang miskin, bukan. Sponsoring up ini artinya adalah Anda cari dari daftar nama Anda orang-orang yang memiliki ambisi besar, orang-orang yang memiliki impian, orang-orang yang memiliki cita-cita. Ya, ini sponsoring up. Orang-orang yang rajin atau energik, aktivitasnya banyak. Ya, bentar-bentar ada aktivitas di organisasinya. Nanti ada aktivitas olahraga, ada aktivitas di pengajian, ada aktivitas di masyarakat. Aktivitasnya banyak, energik. Ya, Anda cari daftar nama Anda orang-orang yang fleksibel, mudah bergaul, punya pengaruh, punya pengikut, ya, punya kepemimpinan, punya jiwa leadership. Ini sponsoring up. Apalagi orang-orang yang tidak sombong. Ya, bukan miskin atau kaya sponsoring up itu. Adalah mereka yang memiliki kualitas orang-orang sukses. Itu yang namanya sponsoring up. Kenapa? Supaya Anda memiliki tim. Ya, kalau sekarang saat ini misalkan Bapak Ibu masih punya timnya baru Anda sendiri. Nah, sementara ini adalah bisnis duplikasi. Caranya Anda harus punya tim 3 sampai
5 orang atau 8 orang tim bisnis Anda. Cari orang-orang yang punya karakter-karakter sukses. Nah, kapan kita membuat daftar nama? Pertanyaannya nih, kapan kira-kira kita membuat daftar nama? Di pertemuan ini saja? Atau nanti di rumah? Setiap saat. Nah, di buku daftar nama kita tulis nama-nama yang kita kenal, kemudian baru dipilah-pilah. Ya, dipilah-pilih karena kita tidak lagi mencari prospek, ya, tapi mencari mitra-mitra bisnis yang handal. Jadi intinya Anda harus punya partner bisnis. Ya, Anda ingin punya partner bisnis seperti apa kira-kira? Orang yang ambisi atau yang tidak ambisi? Orang yang punya cita-cita atau orang yang nggak punya cita-cita? Orang yang rajin atau yang malas? Orang yang sombong atau yang rendah hati? Yang open mind atau yang nggak mau membuka pikirannya? Yang open mind. Nah, untuk dapatkan itu, Anda buat daftar nama Anda, lalu Anda gali daftar nama downline Anda. Anda tanyakan kepada downline Anda, mana daftar namanya? Anda hanya butuh partner. Nggak banyak kok partnernya, 3, 5, atau 8 orang saja yang benar-benar serius mau membangun bisnis ini dengan benar. Menurut buku Foundation Fact, ini kategori-kategori yang kita sebutkan tadi. Yang pertama tadi orang yang fleksibel, ya, kita kasih tanda F, ya, fleksibel. Yang kemudian orang yang dinamis ini atau rajin, ini energik, itu D, dinamis. Kemudian ada lagi berikutnya A, ambisi, ya, punya cita-cita, punya kemauan kuat. Dia selalu bilang kepada orang lain, saya pengen melakukan ini, saya ingin mendapatkan ini 2 tahun, 5 tahun ke depan. Orang-orang kayak gitu yang A-nya tinggi. Kemudian ada lagi yang namanya T, teachable, orang yang open mind dengan informasi baru dan orang yang mau belajar. Nah, Anda dari nama-nama yang Anda tuliskan tadi, Anda nilai. Anda nilai F-nya berapa, D-nya berapa, A-nya berapa, T-nya berapa. Anda buat kolom. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke memilah daftar nama. Jadi bukan berarti Anda buat daftar nama panjang, Anda presentasikan semua orang. Tidak. Justru setelah Anda buat daftar nama yang panjang, disitulah Anda mulai memilah-milah. Mana yang menjadi prioritas pertama, mana yang menjadi prioritas kedua, mana yang menjadi prioritas ketiga. Ya, Anda beri penilaian 1 sampai 3. Kalau 1 itu berarti kurang, 2 itu sedang, 3 itu berarti tinggi. Contohnya misalkan Anda menulis di nama pertama tadi, siapa namanya? Ali misalkan, ya. Yang kedua Baba. Nah, Ali ini fleksibelnya berapa? 1, 2, atau 3? Apakah dia mudah bergaul atau enggak? Mampu membeli alat-alat enggak? Jadi fleksibel ini tidak hanya mudah bergaul, tapi dia juga fleksibel bisa datang ke pertemuan, bisa membeli kaset, bisa membeli buku, itu fleksibel namanya. Ya, bisa datang ke acara recognition, acara PSM, ya itu fleksibel. Kira-kira berapa nilainya? 1, 2, atau 3? Ya, ini kita role play. Sekarang kita role play. Nama yang tadi ini Anda lihat 1, 2, atau 3. Kalau 1 berarti kurang, 2 itu sedang, 3 itu berarti tinggi atau oke. Nah, kemudian Baba berapa? 1, 2, atau 3. Gitu, ya. Nah, berikutnya kategori yang berikutnya adalah D. Dinamis, energik, rajin, kerja keras, ya, banyak aktivitas, suka berorganisasi. Nah, Ali ini 1, 2, atau 3? D-nya 3 misalkan. Kemudian Baba berapa? 1, 2, atau 3? Nah, lalu orangnya ambisi, A, nilai A-nya berapa? Buka saja kolomnya silakan. Nah, A itu ambisi. Ambisiusnya berapa nilainya? 1, 2, atau 3? Kurang, sedang, atau dia tinggi? Nah, ini, nanti Anda buat buku, daftar nama, kolomnya seperti ini. Nama, alamat, telepon, handphone, F-nya berapa, D-nya berapa, A-nya berapa? A-nya berapa tadi? Ali. Ya, ambisinya berapa nih? Ternyata dia ambisinya tinggi. Pengen punya rumah, kemudian pengen punya mobil, rumahnya yang ada, atau nggak pengen punya rumah, dia ambisinya hanya pengen punya kebun yang ada rumahnya. Jadi rumahnya sih kecil, hanya 300 meter, tapi kebunnya 1 hektar. Halamannya 1 hektar. Kan itu ambisinya tinggi, gitu. Itu nilainya 3 berarti. Nah, si Baba ini ternyata ambisinya kecil. Dia bilang, "Oh ya udahlah, saya mah hidupnya gini-gini aja." Gitu. Ya, mengalir aja. Nah, itu ambisinya 1 berarti nilainya. Ya, paham ya? Oke, Anda nilai. Ya, saya nggak tahu nama daftar nama Anda, yang penting Anda nilai 1, 2, atau 3. Kemudian T. T itu teachable. Artinya orangnya mudah menerima informasi baru atau open mind. Ya,
dia nggak mudah menjudge, dia open mind, terbuka. Ya, kalau 1 berarti dia tidak open mind. Kalau 2 ini sedang, artinya kalau Anda ajak diskusi dia mau, ya dengan Anda ajak diskusi dia mau. Nah, kalau 3 berarti orangnya open mind, percaya kepada Anda, mau belajar. Gitu. Ya nilainya berapa? 1, 2 atau 3? Nah, sekarang setelah itu Anda jumlahkan. F-nya berapa, D-nya berapa, A-nya berapa, T-nya berapa dijumlahkan. Totalnya paling minimal berapa kira-kira totalnya? Kalau nilainya minimal semua. 4 ya, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Maksimalnya berapa? 12. Kalau 3, 3, 3, 3. Nah, berarti range-nya itu dari 4 sampai 12. Betul? Nah, ini dibagi lagi. 4 sampai 6, ini namanya skala prioritas ketiga. Kalau nilainya 4 sampai 6, berarti nilainya banyak satunya gitu kan. Nah, itu skala prioritas ketiga. Kalau 7 sampai 9, ini skala prioritas kedua. Nah, kalau 10 sampai 12, itu namanya skala prioritas pertama. Artinya apa? Orang yang skala prioritas ketiga, nilainya 4 sampai 6. Berarti orang tersebut nggak fleksibel, ya. Nggak punya teman. Kemudian apa lagi kalau nggak fleksibel? Nggak punya pengaruh. Kemudian nggak dinamis, malas orangnya, kemudian nggak teachable lagi. Wah, orang-orang kayak gini jadi SP3, jadi latihan presentasi. Karena seorang distributor kalau ingin jadi crown ambassador membutuhkan 1000 kali presentasi, betul? Nah, bagi Anda orang yang baru, Anda butuh latihan presentasi. Orang-orang seperti inilah yang dijadikan latihan presentasi. Anda jangan terlalu banyak berharap dengan mereka, karena mereka nggak punya ambisi, nggak mau belajar lagi, sombong lagi, bener nggak? Nah, yang berikutnya SP2. SP2 ini dari nilai 7 sampai 9. Artinya dia punya fleksibelnya lumayan. Ya, dia mudah bergaul juga. Dinamis juga, ya tapi nggak terlalu tinggi dinamisnya. Ambisi juga punya, tapi punya sekedar keinginan saja misalkan. Tapi dia teachable, mau belajar. Dan orang-orang kayak gini Bapak Ibu dijadikan Anda bawa ke home meeting, Anda bawa ke presentasi. Orang-orang seperti ini harus diundang. Ya. Nah, yang berikutnya adalah skala prioritas pertama, yaitu nilainya 10 sampai 12. Artinya, orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki karakter kesuksesan. Dia fleksibel, punya banyak teman, punya pengaruh, bisa memimpin, punya ambisi, kan? Dinamis lagi kan? Kemudian dia juga teachable, mau belajar. Nah, ini orang-orang yang seperti inilah yang dijadikan prioritas pertama Anda membangun bisnis ini. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana kalau misalkan begini, Anda punya daftar nama, contohnya si A. A ini fleksibel orangnya. Kemudian ambisi, rajin tapi ngeyel. Nggak teachable gitu. Tapi dia fleksibel. Punya ambisi besar, rajin tapi ngeyel. Nah, orang-orang kayak gini Bapak Ibu undang aja dulu. Ya, undang ke home meeting, undang ke BOP. Karena kalau yang namanya orang punya ambisi besar, kemudian dia fleksibel, punya pengaruh, punya teman-teman banyak, dinamis juga, tapi masih ngeyel, wajar. Mungkin dia belum paham tentang bisnis ini. Anda harus sabar. Nanti pun kalau mereka ikut sistem, mereka akan fight. Ya. Yang kedua, orangnya nggak fleksibel, tidak rajin, nggak dinamis, lemes, ya, males, nggak teachable lagi, kemudian ngeyel, nggak punya ambisi. ini di drop out namanya. Jangan dilihat juga, kasihan. Jadikan tempat latihan presentasi. Karena Anda harus banyak memiliki presentasi harus banyak, benar nggak? Supaya Anda lebih terampil. Ya, kalau Anda langsung ke orang yang lebih di atas Anda, kemampuannya Anda kadang-kadang grogi ya. Nah, ini jadikan latihan tempat presentasi. Nah, contoh lagi yang ketiga, si C. Orangnya punya ambisi, fleksibel, rajin, dan teachable. Kira-kira gimana? Ini prioritas, ini yang kita cari. Anda pengen punya tim yang seperti ini ya kira-kira? Orang yang fleksibel, punya banyak teman, punya pengaruh, punya pengikut, ambisinya besar, dinamis, dan dia mau belajar. Dia mau kerja keras. Ini yang kita cari. Benar ya? Ini yang kita cari. 3 orang aja di 3 leg berbeda. Anda jadi apa kira-kira? Crown Ambassador ya? Karena
Orang-orang yang ini sudah memiliki mental yang sukses, ya. Mental suksesnya dia sudah punya. Namanya mental sukses itu dibentuknya nggak cepat Bapak Ibu, butuh waktu yang lama. Mungkin orang-orang yang seperti ini dia sudah dibentuk di tempat yang sebelumnya. Mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah pernah sukses di bidang yang lain. Ya, mereka sudah ditempa, punya etos kerja yang bagus. Ini yang Anda cari, ini SP1. Bapak Ibu gali daftar nama Anda dan daftar nama dolen-dolen Anda, bangun kedalaman, temukan orang-orang yang seperti ini. Kemudian si D, orangnya tidak ambisi, fleksibel, tidak rajin, tapi orangnya teachable. Walaupun dia tidak punya ambisi, tapi dia mau belajar dan tidak rajin, nggak apa-apa, diundang aja karena dia fleksibel. Ya, oke, next. Nah, kalau orang-orang yang tipe skala prioritas ketiga, yang tadi nggak punya ambisi, nggak punya teman, banyak alasan, ya udah temenan aja lah. Bahasa Jawanya apa? Koncoan wae katanya. Nggak usah Anda ajak serius. Oh, Anda datangin, udah biarkan saja. Dia nggak bertanggung jawab terhadap kehidupannya kok. Dia diajak sukses nggak mau. Dia nggak mau bertanggung jawab terhadap kesuksesannya sendiri. Ya, habis waktu Anda kalau bekerja dengan mereka. Kecuali kalau tadi orangnya mau belajar, teachable, mau kerja keras, nah itu orang-orang yang kita cari. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, daftar nama ini ditulis di buku. Ya, Anda harus punya buku khusus daftar nama. Bukan di kertas lembar. Ya, Anda harus punya buku. Sekali lagi, daftar nama ini adalah aset Anda. Ya, kalau aset Anda hilang, bayangkan bagaimana coba. Anda punya uang di bank miliaran, hilang. Kira-kira sedih nggak? Iya, stres itu. Harusnya kalau Anda hilang daftar nama itu, Anda stres. Karena daftar nama ini aset. Ya, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu kita menemukan orang yang tepat atau tidak. Ya, kalau kita punya daftar nama, wah ini titik awal kita membangun bisnis ini. Ya. Dan daftar nama itu ditulis, ada dolen saya mengatakan, "Pak, saya di phonebook saya ada 200 nama, Pak. Saya udah punya nih daftar nama 200." Bukan, daftar nama itu bukan di phonebook. Selama dia di phonebook itu namanya phonebook, bukan buku daftar nama. Atau kartu namanya banyak, "Pak, buku apa ini, Pak? Oh, kartu nama saya ini, Pak, ada ribuan." Tetap itu bukan daftar nama, itu namanya kartu nama. Atau, "Pak, saya ini punya daftar nama nih, Pak, ada 5.000 orang." Dia tunjukin yellow page. Bukan itu. Ya, Anda lihat di buku nomor telepon, wah ini daftar nama. Bukan. Daftar nama itu adalah orang-orang yang Anda kenal dan mereka kenal Anda. Ya, dan itu harus tertulis. Anda tulis. Bapak Ibu semua, kita ingin memiliki bisnis yang besar. Kalau Anda melewatkan langkah daftar nama ini, saya tidak tahu apakah Anda akan memiliki bisnis yang besar atau tidak. Lakukan, ini memang sepele, ini memang sederhana. Tapi ingat, bisnis ini bukan bisnis sederhana. Caranya yang sederhana. Tapi ini bisnis yang besar, yang dahsyat Bapak Ibu. Nah, jika Anda belum punya buku daftar nama, maka Anda belum punya aset. Nah, dari daftar nama ini, tadi Anda undang, orang-orang yang diundang, kemana? Ke one on one, home meeting, lalu BOP. Dari BOP ke Grand BOP, misalkan. Nah, dari situ Anda bisa follow up, nanti Anda bisa ketahuan, oh ternyata dia A, aktif, ya mau menjalankan bisnis ini dengan sistem yang benar. Atau dia kategorinya hanya B saja. B itu artinya buyer, hanya pembeli. Ya, setelah diundang, setelah dilihat presentasinya, ternyata dia C, customer, ya pelanggan Anda. Kalau D ini pembeli cuma sekali aja, kalau C berulang-ulang. Atau yang D, drop out, ya nggak usah diapa-apain gitu. Jadikan latihan presentasi. Nah, apa yang harus Anda lakukan terhadap daftar nama ini? Nah, jika Anda diundang, ya tidak datang atau mereka menolak bergabung, jangan langsung dicoret namanya. Apalagi yang SP1 tadi, skala prioritas pertama. Ya, Anda masukkan lagi ke dalam file dan untuk diundang di hari berikutnya. Orang-orang yang SP1, orang-orang yang skala prioritas pertama, ini memang rata-rata susah untuk bergabung di bisnis ini. Benar nggak? Pernah mengalami nggak? Orang-orang yang skala prioritas pertama, yang nilainya tinggi, yang 3, 3, 3, 3, F-nya 3, ambisinya 3, dinamisnya 3, teachable-nya juga 3. Ini rata-rata mereka, ya, tidak semudah orang yang nilainya kecil. Kenapa? Karena mungkin mereka punya kesibukan atau mereka punya pemahaman yang lain tentang bisnis ini. Anda butuh kesabaran untuk meyakinkan mereka. Ya, hak Anda adalah mengundang mereka. Sementara mereka mau join atau tidak itu hak mereka. Yang penting Anda lakukan dulu prosesnya. Seperti itu, ya.
Yang kedua adalah daftar nama perlu diundang ya. Yang membuat aset kita besar atau kecil adalah bukan orang lain, tetapi Anda sendiri. Sekali lagi Anda menganggap bis ini asetnya berapa, Bapak Ibu? Jutaan saja, puluhan juta, ratusan juta, miliaran atau triliunan, tergantung Anda. Ya, kalau Anda berharap Anda memiliki bisnis yang besar di bisnis scaling ini, buatlah daftar nama yang panjang dan tidak pernah berhenti. Jadi Anda sudah posisi, misalkan sudah pada posisi tertentu ke manajer, ya udah Anda nggak buat daftar nama lagi. Padahal masih ada peringkat berikutnya, emerald, ada lagi diamond, ada lagi crown. Ini selalu mulai dari daftar nama. Ini daftar nama Bapak Ibu. Kalau Anda punya bisnis di leg ketiga ini masih menyeng-menyeng, ya, artinya masih besar sebelah gitu, masih menyeng-menyeng gitu. Ini gede, ini kecil gitu. Itu tandanya Anda nggak pakai daftar nama Anda nggak membangun daftar nama Anda. Sekali lagi, membangun daftar nama ini dimulai dengan pola pikir yang benar, dengan sikap Anda yang benar. Ya, orang yang menyeng-menyeng gitu kan, leg ketiganya, leg pertamanya gede, ya, bukan kaki gajah saja, tapi kaki dinosaurus. Tapi leg sampingnya kecil-kecil, ini tandanya dia tidak memulai bisnis dengan daftar nama. Ada pemahaman yang salah atau ada pemahaman yang keliru tentang membuat daftar nama. Coba Anda buat daftar nama lagi. Saya yakin Anda punya daftar nama yang banyak, Bapak Ibu. Daftar nama Anda saja belum habis, betul? Sekali lagi ini masalah sikap, ya. Sekali lagi, ini teknik hanya 20%. Membuat daftar nama pun sikap kembalinya. Pola pikir Anda yang benar tentang bisnis ini. Jangan egois kalau kata Pak Andang tuh di bumpernya. Anda sudah tahu ini bisnis yang bagus, bisnis yang hebat. Produknya oke, dibutuhkan banyak orang. Marketing plan-nya juga sudah terbukti. Kenapa Anda tidak mau berbagi dengan daftar nama Anda yang ada di buku Anda itu? Mereka jangan-jangan sedang membutuhkan Anda, Bapak Ibu. Ya, dan mereka nggak pernah tahu betapa hebatnya Keling sebelum Anda yang presentasikan mereka. Sekali lagi, ini masalah sikap. Kalau Anda memahami pentingnya daftar nama, ini pengalaman. Ya, waktu saya peringkat diamond menuju ke crown manager, itu rasanya berat sekali. Kaki saya menyeng-menyeng. Tapi saya mulai lagi dengan daftar nama yang baru. Saya gali lagi daftar nama saya. Saya buat daftar nama. Di situ saya mulai muncul lagi semangat untuk berjuang. Karena ingat teman SMA, oh ini punya teman lagi, oh ini pacarnya sini dulu, oh ini musuhnya sini. Jadi ingat, wah semangat lagi. Oh ini dulu orangnya begini, orang begini. Ya, akhirnya terkejar crown manager. Menuju crown ambassador pun sama. Gali daftar nama di leg ketiga. Ya, saya lebih menggali daftar nama downline. Downline saya yang frontline gak aktif, bawahnya lagi gak aktif, terus saya gali lagi. Saya ajukan pertanyaan ke downline saya di leg ketiga. Pak, Bapak mungkin gak mau aktif menjalankan bisnis scaling. Tapi Bapak, coba kita gali daftar nama Bapak. Pak, ini siapa Pak? Ada nggak Pak di daftar nama ini orang-orang yang punya ambisi besar, ingin merubah atau meningkatkan kualitas hidup? Oh, ini ada Pak, yang ini. Oh, boleh yang ini. Ada lagi nggak Pak? Orang-orang yang dia sekarang sedang banyak utang, tapi dia ingin mencari solusi, jalan keluar. Ada Pak ini. Saya gali Bapak Ibu semua. Ya, apa-apanya nggak aktif semua, tapi ada di bawah ini aktif, saya pegang. Disitulah saya jadi break crown ambassador. Ya. Dari CA menjadi SCA itu sama juga, mulai dari daftar nama. Ketika Anda sudah punya goals, ketika Anda sudah punya impian, punya target, pasti Anda akan mulai dengan daftar nama. Jadi bisa dipastikan yang kaki tiga ini menyeng-menyeng selama setahun, daftar namanya nggak digali. Benar ya? Dia terpaku pada dirinya sendiri, padahal daftar nama downline-nya itu luar biasa. Harus kita sendiri yang melakukan. Dari CA menuju SCA itu luar biasa. Saya pernah mengalami yang namanya kenyamanan di situ, akhirnya saya lupa dengan goals SCA pada saat itu. Tapi begitu saya menemukan momentum, saya harus SCA. Pada anniversary di Indonesia pada saat itu. Akhirnya apa? Saya mulai lagi daftar nama, leg kelima. Wah, kurang satu lagi nih, leg kelima. Leg kelima, online saya nggak aktif. Ya, ada di Garut. Saya telepon, handphonenya udah berubah. Gali lagi, bawahnya lagi. Kan kita bisa lihat di internet. Bener nggak? Oh, nggak ada lagi nih. Nol aja semua kan. Dalamnya nol lagi. Ternyata ada kehidupan di sana.
Di kedalaman berapa? Jauh sekali kedalamannya itu. Saya menemukan seseorang yang dia lugu, tidak mengerti apa-apa, tapi dia mengatakan, Pak, saya ingin sukses. Dia bilang begitu. Oh begitu. Saya lihat nilainya, fleksibelnya kurang fleksibel. Setiap ketemu orang, orangnya lari. Karena orangnya nggak fleksibel. Kemudian dinamis, juga nggak begitu dinamis. Ya, ambisi tapi gede. Dan dia mau belajar. Akhirnya saya tanya, Bapak mau serius menjalankan bisnis scaling? Oh iya Pak, oke kalau gitu, mana daftar nama Bapak? Tek, dibuka. Oh, ini gimana orangnya? Begini. Ini hanya kita sendiri yang menentukan. Oh, saya ingin ketemu dengan orang ini. Saya bilang begitu. Akhirnya ketemu, gagal juga. Ternyata orangnya bukan orang yang tepat. Akhirnya saya bilang, Pak, oke, kalau gitu Bapak sekarang prospecting. Ya, kita sama-sama prospecting, mungkin di toko buku atau di mana. Silakan prospecting. Intinya cari orang-orang yang kriterianya seperti ini yang saya sebutkan tadi. Nanti kalau ada, ayo kontak dengan saya, kita sama-sama ketemu. Ya, akhirnya apa? Beliau mencari, ya saya kasih pesan, oke, Bapak baca buku 15 menit sampai 30 menit per hari, dengarkan kaset 1 sampai 3 kaset per hari. Siap? Siap. Kebetulan itu adik kelas saya. Akhirnya apa? Dia lakukan itu, ya. Nggak punya frontline sama sekali, nggak punya downline Bapak Ibu semua, karena memang beliau orangnya penuh dengan kekurangan lah. Ya, tapi dia punya keinginan untuk sukses, untuk membahagiakan ibunya. Beliau bilang begitu, ingin memberangkatkan haji. Akhirnya apa? Dia lakukan itu, dia prospecting, pergi ke sebuah toko buku di Bogor. Akhirnya dikenalkan prospeknya itu ke saya gali-gali. Tapi saya pikir-pikir, wah ini yang penting saya gali daftar nama. Pikiran saya begitu, gali daftar nama. Siapapun orangnya, dia mau aktif atau mau enggak, saya gali daftar nama mereka. Saya tanya lagi, Pak Agus, mana daftar namanya? Ayo kita buat daftar nama. Dari banyak ini, oke Pak, mana orang yang punya pengaruh besar? Dia lingkarin, yang nilainya 3. Nah di situ saya mulai, oke Pak, saya ingin ketemu dengan orang ini. Di mana rumahnya? Di Cilegon. Jauh sekali. Ya udah nggak apa-apa. Dari Bogor kita buat janjian ke Cilegon. Kita ke Cilegon, ternyata dia adalah salah satu pemimpin partai politik di tingkat wilayah Banten. Saya datang ke sana, menyambut dengan baik hati. Ciri-ciri orang sukses itu baik hati. Walaupun dia nolak dengan indah. Itu orang sukses. Kalau orang sukses ngaku sukses tapi nolaknya marah-marah, itu belum sukses. Orang sukses itu dia walaupun nolak, dia nolaknya dengan baik-baik gitu kan. Dia bilang, saya sibuk. Oke Pak, nggak apa-apa. Tapi Bapak tertarik dengan bisnis? Oh ya, saya tertarik dengan produknya. Oke. Kalau gitu Bapak punya teman-teman yang ambisinya besar Pak? Saya gali lagi seperti yang tadi. Punya orang yang pengen merubah hidupnya atau meningkatkan kualitas hidup? Oh ada. Sebutkan namanya. Ada tuh staf saya, namanya Pak Hasan. Oke, saya datang ke Pak Hasan. Pak Hasan sibuk juga. Cerita Bapak Ibu semua. Ya, saya gali daftar nama di leg kelima. Disitulah saya jadi senior Crown Ambassador. Ya, numpuk diamond di situ sekarang. Artinya tergantung Anda buat daftar nama itu, bukan tergantung downline. Misalkan Anda Ruby Manager, Anda ingin jadi Emerald. Aduh, kok ini leg 3 nggak jadi manajer sih? Bukan masalah mereka mau manajer atau enggak. Pertanyaannya, Anda mau jadi Emerald atau tidak? Gitu. Begitupun kalau Anda pengen jadi Crown Ambassador, leg 3 ada menyeng-menyeng. Bukan masalah leg 3 ada menyeng-menyeng. Anda memutuskan jadi Crown Ambassador atau tidak? Gitu. Kalau Anda memutuskan, Anda akan cari caranya. Anda akan bangun kedalamannya. Betul? Sekali lagi, daftar nama adalah sikap dan pola pikir. Ini selalunya ke sikap dan pola pikir. Emang bisnis ini 80% sikap. Beberapa orang yang berhenti di bisnis ini, kalau kita selidiki salah satu kesalahannya adalah mereka tidak membuat daftar nama dengan serius. Mereka tidak menjadikan membuat daftar nama sebagai sebuah prioritas. Sehingga apa? Daftar namanya dari dulu 3% yang waktu dibantu sama Upland sampai sekarang masih sama. Nggak berubah, nggak bertambah. Padahal kalau di materi prospecting itu kita harus prospek 3 orang setiap hari. Betul? Supaya bertambah terus daftar nama kita. Kalau Anda memahami bahwa daftar nama ini adalah aset Anda membangun bisnis scaling, dan supaya bisa bisnis scaling Anda diduplikasikan, maka Anda akan buat daftar nama itu.
Dan Anda tidak akan pernah berhenti membuat daftar nama. Masalah ini kelihatannya sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Nah, sekali lagi, membuat daftar nama adalah masalah sikap dan pola pikir. Anda akan mau membuat daftar nama kalau Anda punya impian yang besar. Kalau Anda punya goals. Ya, langkah pertama selalu ke impian. Makanya orang-orang yang nggak buat daftar nama itu impiannya masih samar-samar. Tetapi orang-orang yang punya impian besar, dia langsung memulai membuat goals, akhirnya dia membuat daftar nama. Gitu. Daftar nama ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Anda ingin memiliki bisnis besar atau memiliki bisnis kecil? Anda ingin bisnis Anda jangka pendek atau jangka panjang? Kalau Anda ingin jangka panjang, maka daftar nama Anda pun harus panjang. Gak mungkin Anda ingin jangka panjang, daftar nama Anda pendek. Ya, harus panjang. Kalau perlu panjang sekali. Supaya apa? Supaya Anda percaya diri. Kembali lagi ke yang pertama tadi. Kalau Anda percaya diri, kira-kira Anda presentasinya percaya diri nggak? Percaya diri, kita nggak tergantung dengan orang itu. Dia nolak nggak masalah, masih banyak yang nunggu yang lain. Presentasi nolak, masih banyak yang lain. Ya, karena Anda punya daftar nama yang banyak. Anda punya 1000 daftar nama katakanlah. Satu orang nolak, teman Anda, teman SMP Anda nolak, nggak apa-apa, masih banyak yang lain. Anda presentasi lagi, teman SMA nolak juga, nggak apa-apa, masih ada daftar nama yang lain. Mantan misalkan, Anda nolak, nggak masalah, nanti dia menyesal kan? Kalau yang bujangan itu, biarin mereka menyesal, nanti nggak taunya menolak calon crown ambassador kan gitu. Ya, atau misalkan siapa? Intinya buatlah daftar nama Bapak Ibu supaya Anda memiliki optimis dan nilai-nilai positif. 100 orang nolak nggak masalah, Anda tetap tegar karena di balik Anda punya daftar nama 1000, bahkan tadi berapa tuh 1 juta daftar nama. Anda gali-gali daftar nama downline Anda. Nggak pesimis, dia selalu optimis. Ketika ditanya recognition berikutnya naik peringkat apa? Saya peringkat Emerald Plan. Oh, luar biasa. Kayak Pak Andi Junaidi tadi kan, dari Crown Manager ingin memutuskan jadi Crown Ambassador. Hanya butuh waktu 5 bulan saja, kurang 4 emerald. Sebuah keputusan, akhirnya belum membuat daftar nama kembali dan akhirnya belum melakukan itu, jadi Crown Ambassador. Ya. Kalau memahami pola pikir yang benar tentang daftar nama, nggak ada lagi yang kaki tiganya menyeng-menyeng. Nggak ada lagi yang nggak masuk 10, 10, 5 atau 3000, 3000, 3000. Semua dimulai dari daftar nama. Sekali lagi, pola pikirnya harus dibenerin dulu. Atau mungkin pola pikir Anda salah tentang bisnis ini. Anda masih ragu-ragu dengan bisnis ini. Ya, padahal Bapak Ibu semua, bisnis scaling ini menawarkan apa? Uang, kebebasan finansial, kesehatan, dan kebebasan waktu. Saya tanya, siapa orang yang nggak butuh uang? Ada? Walaupun dia pengusaha, omsetnya miliaran, tawarkan saja, Pak, mau nggak punya penghasilan tambahan 100 juta per bulan, Pak? Tambahan, Pak, tambahan. Mau nggak kira-kira? Mau. Siapa bilang dia nggak mau uang tambahan 100 juta per bulan? Pasti mau. Kalau dia nggak mau, buktinya dia harusnya udah pensiun dong. Tapi kenapa dia masih bekerja dari pagi sampai malam nyari duit? Dia masih butuh uang berarti. Atau orang sehat. Sehat. Siapa yang nggak butuh sehat? Semua kan butuh. Orang kota, orang desa butuh sehat. Orang miskin, orang kaya butuh sehat. Anak muda, anak-anak, nenek-nenek butuh sehat. Siapa yang nggak butuh sehat? Orang sehat butuh sehat? Orang sakit butuh sehat? Jadi semua butuh. Jangan Anda pikir dia nggak butuh. Waktu. Siapa yang nggak mau punya waktu? Kalau Anda pengen tahu bagaimana rasanya waktu, tanyakan orang-orang yang lagi di penjara. Betul, mereka butuh waktu, pengen hidup bebas. Waktu sangat penting Bapak Ibu semua. Ya, ini tolonglah buat daftar nama. Ini masalah serius kalau Anda ingin memiliki bisnis yang besar. Yang penting lagi adalah sekali lagi kembali lagi ke impian Anda. Perbaiki lagi impian Anda supaya pola pikir Anda tentang membuat daftar nama ini menganggap ini benar-benar penting dan jadikan prioritas dalam langkah awal Anda membangun jaringan Anda yang besar. Ini penting daftar nama ini. Ya, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ada sepasang anak muda, ya, suami istri masih muda, dia sedang berjalan-jalan di pantai. Bukan? Jalan-jalan di pantai, wah. Ya gimana lah, orang lagi honeymoon kan? Honeymoonnya di Nice, di sana. Tahu Nice nggak?
pantai terindah di dunia. Ada binatang-binatang laut tuh yang di pinggir pantai kan. Sambil ya ubun-ubun laut, kemudian ada bintang laut, ada apa lagi? Bukan singa laut. Ya, ada ubur-ubur, ada macam-macam itu ya. Karena ini padat sekali dengan binatang-binatang yang di pinggir pantai itu, ya. Tiba-tiba di sana itu ada sosok lelaki tua yang sedang membungkuk. Membungkuk, ya, kemudian mengambil sesuatu dari pantai itu, lalu membersih-bersihkannya, lalu membebaskan binatang laut tersebut ke laut. Sampai dia terlihatan udah kehitaman-hitaman gitu ya. Kulitnya udah benar-benar kayak kepanasan gitu. Langsung disapa. Lelaki tua, kenapa Bapak melakukan ini? Padahal kan ini udah banyak nih. Gurita-gurita laut yang kecil ini banyak yang mati. Bapak nggak ada gunanya lah melakukan itu. Membersihkan gurita yang kelilit itunya nih, jari-jari gurita itu apa nama istilahnya? Tentakelnya ya. Tentakelnya, kemudian bersihin pasirnya. Ya, yang udah mau mati kelihatan langsung dilepasin lagi. Oh ya, mungkin buat Anda ini kegiatan ini nggak berarti. Coba kita lihat, dia bersihkan gurita tersebut, ya, dilepaskan tentakelnya yang kusut gitu kan, yang kotoran-kotoran dibersihin, akhirnya gurita itu bisa kelihatan hidup lagi dan berenang, ya, dilepaskan di pantai. Tapi bagi gurita ini sesuatu yang sangat berarti. Hikmah cerita dari ini adalah, mungkin Anda menganggap membuat daftar nama itu nggak penting. Tetapi Bapak Ibu semua, sadar atau tidak sadar, kami, para Crown Ambassador, Senior Crown Ambassador, Royal Crown Ambassador, dulu adalah daftar nama apen-apen kami. Untungnya mereka sangat mementingkan kami, sehingga mereka menuliskan kami di dalam daftar namanya. Dan itu adalah sangat berarti buat kami. Apen-apen kami menuliskan nama-nama itu, nama-nama kami di dalamnya, sehingga mereka membersihkan kami dari kotoran-kotoran negatif, membawa kami ke lingkungan positif, dan kami akhirnya hidup bebas dengan penuh kebebasan waktu, kebebasan finansial. Itu sangat berarti buat kami. Bapak Ibu semua, buat daftar nama teman-teman Anda, keluarga Anda, semua yang Anda kenal. Suatu ketika nanti Anda akan memberikan arti untuk mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.